Selamat siang pemirsa, Anda kini sedang menyaksikan Daily News. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merilis aturan baru terkait pembatasan penggunaan gadget atau telepon genggam di lingkungan sekolah. Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan fokus belajar dan kedisiplinan siswa. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kebijakan ini, kami akan langsung berbincang dengan narasumber terkait penggunaan gadget di sekolah. Berikut wawancara kami. Halo semuanya, saya berada di lantai 2 SMA 50 Jakarta dan ini ada siswa namanya siapa Bang? Mara Herlambang dari 12.3. Oke, menurut Abang apakah kebijakan yang sedang beredar ini dapat berdampak pada kegiatan pembelajaran kamu di sini? Kegiatan yang baru beredar ini sangat berdampak pada nilai yang akan terus meningkat. Ketika KBM dimulai, banyak siswa yang seringkali memakai handphone untuk bermain HP, scroll sosial media, atau sekedar untuk chatan saja. Itu sangat mengganggu kegiatan KBM yang sedang berlangsung. Nah, dengan kebijakan baru ini, diharapkan bisa meningkatkan nilai yang akan siswa dapatkan di kemudian harinya. Oke. Menurut kamu, apakah pembatasan HP lebih banyak membawa dampak positif atau negatif? Mengapa? Lebih banyak membawa dampak positif sih menurut saya. Karena kan yang seperti yang saya bilang sebelumnya, itu karena waktu sebelum ada kebijakan yang baru yang terbit ini, banyak siswa yang bermain HP ketika jam KBM sedang berlangsung. Contohnya seperti beberapa kelas yang lain ketika guru sedang menerangin, contohnya misalnya gurunya ngasih tugas, kita udah selesai nih. Ya kebanyakan orang-orang itu pada scroll sosmed, main game atau semacamnya. Nah itu seharusnya waktu yang bisa kita manfaatkan itu banyak buat belajar, jadi bisa meningkatkan nilai kita di kemudian hari. Oke, pertanyaan yang ketiga itu apakah kebijakan ini membuat kebingungan sosial antar siswa berubah, dan tolong jelaskan. Pada awal kebijakan ini rilis, memang ada kebingungan di dalam tantangan sosial seperti yang biasanya kita bermain HP dengan leluasa ketika jam kos. Nah, ketika jam kos itu ada atau kita dapat jam kos, kita bingung kita itu mau ngapain. Kalau nggak belajar, ya kita main di kelas. Sedangkan kalau main di kelas kan bisa menimbulkan kericuan atau keberisingan dan itu dapat mengganggu kelas yang lain. Jadi menurut saya buat kebijakan ini sih masih kurang bagus ya, karena dapat ada dampak negatif dan positifnya tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau bertanya nih Ustadz. Menurut Ustadz, apa tanggapan Ustadz tentang kebijakan penggunaan HP pada saat ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama ba'du, perkenalkan nama saya Ustadz Hidayat, saya guru agama di SMA 50. Terkait dengan kebijakan penggunaan handphone tentunya harus dikontrol ya, karena memang pada saat ini kita dalam keadaan krisis moral, dalam keadaan wabah, yaitu terkait dengan handphone. Justru kalau mungkin barangkali kita tidak mengkontrol dengan baik, maka kita akan terjerumus, maka handphone akan mengontrol diri kita. Oleh sebab itu manusia yang normal, terlebih kita punya Tuhan, punya hamba, ada waktunya kita untuk beribadah, ada waktunya kita untuk bersosialisasi, ada waktunya kita untuk membantu orang tua dan lain sebagainya, ada waktu kita belajar, tentu harus dibagi-bagi. Oleh sebab itu pengontrolan handphone itu sangat-sangat penting, khususnya untuk kedisiplinan siswa, agar siswa punya cita-cita, punya keinginan. Tentu kalau cita-cita itu akan terlaksana, harus usaha dan ikhtiar dengan baik. Lanjut pertanyaan yang kedua. Menurut Ustadz, apa dampak bagi siswa untuk konsentrasi dan kedisiplinannya? Ya tentunya sangat-sangat signifikan ya terkait dengan siswa apabila tidak bisa mengontrol handphone, alat komunikasi, gadget dengan baik gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa tugas siswa sendiri adalah belajar. Belum waktunya mereka untuk bekerja, mencari uang dan lain sebagainya. Tapi bentuk tanggung jawab mereka selain membantu orang tua, taat terhadap guru, berbakti kepada orang tua adalah belajar. Oleh sebab itu kedisiplinan atau konsentrasinya untuk belajar harus ditingkatkan. Nah, sekarang ini mungkin sedikit paradigmanya berubah, adalah siswa lebih banyak main handphone ketimbang belajar.
Oke Ustadz, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Orangnya beda nih. Iya. Menurut Ustadz, solusi apa yang efektif nih dari kebijakan pembatasan handphone? Maksudnya biar kedepannya lebih efektif tuh kayak gimana? Kalau saya bilang kebijakan pemerintah yang sekarang yaitu terkait dengan penggunaan gawai dengan bijak itu sangat-sangat efektif. Jadi ketika masuk sekolah, masuk kelas itu kalau sekiranya handphonenya tidak dibutuhkan harus ditaruh di tempat yang sudah disediakan atau taruh di depan. Sebab kalau tidak seperti itu pasti kecenderungan kita atau siswa sebagai harusnya belajar, dia pasti melihat sebentar melihat handphone. Jadi seakan-akan kayak kecanduan. Sebab itu saya setuju sekali dengan kebijakan pemerintah terkait dengan kebijakan dalam penggunaan handphone. Oke. Nah, lagi pertanyaan yang keempat. Nah, harapan Ustadz kalau misalnya dari kebijakan handphone ini dari kebijakan pembatasan handphone ke depannya gimana? Harapan saya sih seharusnya dari diri sendiri dulu. Bagaimana kita bisa mengontrol handphone dengan baik di rumah, baik di lingkungan sekolah. Bukan hanya di lingkungan sekolah, baik di sekolah, baik di rumah, baik di kan kalau kita lihat kan anak-anak sekarang kan lebih cenderung menyendiri. Kalau bahasanya mungkin introvert gitu ya. Di rumah padahal ada orang tua, ada saudara, tapi dia lebih cenderung di kamar. Nah, ini akan sedikit berbahaya karena fitrah kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial yang nggak bisa lepas dari manusia, yang nggak bisa lepas dari campur tangan manusia. Kita butuh orang tua, kita butuh orang, kita butuh dibantu. Nah, jangan sampai kita hanya sekedar kita dibantu saja, pengen dibantu saja, cuman kita nggak dibantu orang. Ini kan sedikit kontradiksi nih. Oleh sebab itu bukan hanya di sekolah, untuk handphone kita wajib banget untuk dikontrol ya, karena sekarang sudah bukan jadi alat komunikasi yang sesungguhnya, tapi menjadi wabah penyakit gitu, sebentar penyakit. Bahkan dalam penelitian itu kan terakhir dikatakan bahwa manusia atau orang Indonesia itu dalam sehari itu untuk penelitian 6,5 jam dalam penggunaan atau scroll handphone. Ini sangat berbahaya menurut saya. Oke, berarti harus dikontrol ya Ustadz, di rumah, di sekolah, dimanapun gitu ya. Kontrol itu penting. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.